Oke, satu lagi, persoalan atau, seseorang yang menarik umat Adventist untuk terus dekat kepada Yesus ialah Ellen G. White. Oke, satu nama yang tidak asing lagi. Jadi salah satu isu yang tidak kurang pentingnya untuk diberikan respon umat Adventist mengenai Ellen G. White ini yaitu siapakah Ellen G. White dan adakah dia benar-benar seorang nabi? Dan apakah kedudukan Ellen G. White ini sendiri di dalam gereja SDA? Ya, Ellen G. White merupakan seorang tokoh yang menjadi center kepada umat Seventh-day Adventist. Gereja Seventh-day Adventist sendiri memandang Ellen G. White sebagai seseorang yang memiliki karunia nubuat sesuai dengan prinsip yang terdapat di dalam 1 Korintus 12 serta Wahyu 12 ayat 17. Kalau kita ambil masa untuk membaca kedua-dua ayat ini. Walaupun secara pribadi, Ellen G. White tidak pernah menyebut dirinya sebagai nabi ataupun nabiah. Namun melalui penulisan dan kenyataannya menunjukkan bahwa dia adalah lebih daripada sekadar seorang nabi. Gereja tidak meletakkan tulisannya sebagai tambahan kepada Alkitab atau mengatasi otoriti Alkitab itu sendiri. Tetapi tulisannya hanyalah sebagai penolong yang membawa perhatian umat kembali kepada firman Tuhan. Pada satu sidang umum yang diadakan pada tahun 1980, gereja menegaskan bahwa tulisan Ellen White bukan sumber ajaran doktrin, tetapi bersifat nabi, nasihat, ataupun prophetic counsel, dan sejajar dengan prinsip Alkitab. Karya tulisannya seperti The Desire of Ages, Step to Christ, dan The Great Controversy memberi pengaruh yang sangat besar terhadap pemahaman rohani dan misi gereja. Kejujurannya, dedikasinya terhadap Kristus, serta kehidupannya yang rendah hati walaupun menghadapi penderitaan, menjadikan dia dihormati sebagai suara Tuhan bagi zaman akhir ini. Namun, Gereja Adventist mengajar bahwa semua tulisan dan ajaran, termasuk tulisan Ellen G. White, haruslah diuji melalui kitab suci sebagai standar utama, sejajar dengan Yesaya 8 ayat 20. Dengan ini, Adventist berpegang pada pandangan bahwa dia adalah seorang nabi sejati, tetapi bukan tidak bercela. Tetapi dia dipakai oleh Tuhan untuk membimbing gereja. Jadi Ellen G. White merupakan seseorang yang coba mau mendekatkan umat dengan Tuhan melalui apa yang coba dia sampaikan. Satu lagi persoalan mengenai Ellen G. White ini, yaitu apabila ada yang mengatakan bahwa nubuatannya itu yang didakwa seperti tidak menjadi atau tidak ditepati. Apakah pula respon mengenai dakwaan ini? Ya, sememangnya inilah salah satu tuduhan atau dakwaan kebanyakan orang tentang nubuatan yang diberikan oleh Ellen White. Salah satu kritikan terhadap dia dakwaan bahwa ada antara nubuatan atau pernyataannya yang tidak menjadi kenyataan. Contohnya ada yang merujuk kepada kenyataan bahwa dia melihat beberapa orang yang berada dalam sebuah bilik akan hidup hingga kedatangan Kristus. Yang ternyata bahwa semua yang di dalam bilik itu sudah meninggal dunia sampai sekarang sebelum peristiwa itu berlaku. Nah, gereja Seventh-day Adventist memberi respon bahwa ada nubuatan bersyarat atau nubuatan bersyarat adalah salah satu prinsip umum di dalam Alkitab. Seperti case Nabi Yunus yang meramalkan kehancuran Niniwi dalam 40 hari, hukuman itu tidak berlaku karena bangsa itu telah bertobat, Yunus pasal 3. Demikian juga banyak nubuatan bersifat kontekstual dan bergantung pada tindak balas manusia. Tambahan pula, beberapa kenyataan Ellen White ditafsirkan sebagai harapan rohani ataupun pernyataan bersifat pastoral statement.
bukan bersifat nubuatan yang mengikat seperti dalam kitab Yesaya atau kitab Nabi Daniel. Jadi gereja juga menekankan bahwa fokus utama tulisan Ellen White bukan pada nubuatan masa depan, tetapi pada pembaharuan rohani, pemuridan, kesehatan, pendidikan, dan penyucian hidup. Dalam kerangka ini, nubuatan yang didakwa tidak menjadi perlu dipahami menurut konteks masa, bentuk bahasa, dan juga tujuan penulisan. Kita juga perlu merujuk kepada tulisan Rasul Paulus yang berbicara mengenai hal yang sama, di mana Rasul Paulus berbicara di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Paulus berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan ini perhatikan nih, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, sesudah itu kita, dia bilang Paulus, yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyungsung Tuhan di angkasa. Jadi di sini Paulus berkata kita yang masih hidup sudah tentu ini berupa satu message, pastoral message. Sama dengan yang disebutkan oleh Ellen White. Sama maksudnya dengan Ellen White punya tulisan. Jadi apapun kegagalan tafsiran literal terhadap kenyataan itu, dia tidak semestinya membuktikan bahwa dia adalah nabi yang palsu. Juga kita harus perhatikan bahwa Ellen White sendiri tidak mengaku dirinya sebagai nabi. Cuma umat kita yang Seventh-day Adventist ketika melihat tulisan dan juga nubuatannya yang lain di mana digenapi, kita menerima tulisannya sebagai prophetic writing ataupun tulisan nubuat. Ada satu lagi dakwaan ataupun tuduhan ke atas tulisan Ellen G. White ini, yaitu adalah yang berkaitan dengan plagiarism atau plagiarisme, yang mendakwa bahwa Ellen G. White ini meniru daripada tulisan-tulisan yang terdahulu, yang sebelum ini. Jadi apa pula respon kita terhadap tuduhan ini? Tuduhan paling kontroversi terhadap Ellen G. White ialah plagiarisme ataupun menyalin dan meniru karya penulis lain tanpa memberikan kredit. Sebenarnya klaim seperti ini bukanlah sesuatu yang baru. Kalau kita lihat di luar sana pun banyak orang-orang yang mengambil istilah plagiarisme ini untuk membetulkan atau tidak mau agar karya mereka itu ditiru ataupun dicuri. Namun ini terutamanya selalu seperti yang berlaku kepada tulisan Ellen G. White, ia telah dibangkitkan oleh pengkritik seperti Walter Reed dan juga Ronald Numbers. Mereka mendapati bahwa Ellen G. White menggunakan atau pakai sumber lain dalam penulisannya seperti The Desire of Ages dan juga The Great Controversy. Namun kajian gereja seperti yang dilakukan oleh satu sidang umum pada tahun 1980-an yang diketuai oleh Dr. Fred Wellman di bawah Project Life of Christ Research Project, mendapati bahwa Ellen G. White memang menggunakan bahan sumber lain. Tetapi dia memodifikasi serta menyusun semula dan menggabungkan maklumat untuk menyampaikan mesej rohani. Pada abad ke-19, standar dan piawai berkaitan hak cipta dan petikan sumber lain tidak seperti pada hari ini, yang seperti sudah saya katakan tadi. Kaidah penulisan seperti ini yang dilakukan oleh J. White adalah yang biasa dilakukan oleh ramai penulis pada ketika itu. Tambahan pula, dia tidak pernah mendakwa bahwa semua tulisannya itu adalah yang asli ataupun original sepenuhnya. Bahkan beliau sendiri berkata bahwa dia dibimbing oleh Roh Kudus dalam memilih dan menyampaikan kebenaran. Jadi, Ellen G. White, apa yang dia katakan di sini bahwa melalui penglihatan ataupun hasil dari pembacaannya terhadap bahan-bahan yang lain dan juga pembelajarannya terhadap tulisan-tulisan yang lain, Roh Kudus membimbing dia untuk memilih
dan menyampaikan sebahagian daripada sumber-sumber itu di dalam penulisannya, agar kita dapat memahami apa yang coba mau disampaikan. Oleh itu, gereja menyimpulkan bahwa penggunaan sumber lain ataupun tulisan-tulisan yang lain atau karya-karya yang lain itu tidak membatalkan ilham itu sendiri. Sebagaimana pengarang Alkitab juga merujuk bahan lain. Contohnya, Paulus memetik penulis puisi Yunani dalam Kisah 17 ayat 28. Jadi saya rasa klaim terhadap plagiarisme ini hanyalah mau membawa kepada Ellen G. White ke satu tahap di mana apa yang ditulis oleh dia itu bukanlah sesuatu yang diilhamkan. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab sendiri, Yesus juga memetik tulisan-tulisan di Perjanjian Lama. Jadi saya rasa tuduhan plagiarisme ini sebenarnya tidak mencacatkan kesahihan pelayanan rohaninya itu sendiri. Jadi ini merupakan suatu langkah ataupun suatu cara untuk mencari kelemahan yang ada di dalam klaim bahwa Ellen G. White itu adalah yang kita sudah ketahui bahwa mereka menuduh dia ataupun dia sebagai seorang nabi. Jadi ini sebenarnya adalah langkah-langkah ataupun salah satu cara untuk mau mencacatkan tulisan-tulisan yang dia telah hasilkan. Ada juga pengkritik yang mengatakan bahwa terdapat percanggahan tulisan dan penilaian kewibawaan nubuat yang disampaikannya. Jadi apa pula respon kita mengenai isu ini? Oke, saya merespon kepada persoalan ini. Memang ada beberapa pengkritik turut menuduh atau mendakwa bahwa terdapat percanggahan dalam tulisan Ellen White, khususnya dalam perkara kesehatan, kronologi akhir zaman, dan penjelasan doktrin. Contohnya, ada masa dia menekankan larangan mutlak terhadap daging, tetapi dalam tulisan lain seolah-olah membenarkannya dalam keadaan tertentu. Jadi respon rasmi Adventist adalah bahwa tulisan beliau perlu dibaca dalam konteks progresif, yaitu Tuhan memberikan terang, pencerahan secara bertahap mengikut masa, tempat, dan keperluan umat tertentu. Sama seperti para nabi Perjanjian Lama yang juga menulis dalam konteks berbeza dan mengikut pertumbuhan wahyu ilahi. Jadi Ellen White juga menulis untuk pelbagai situasi dan prinsip-prinsipnya berkembang seiring dengan kematangan rohani umat ketika mereka berkembang di dalam iman. Tambahan pula ada perbezaan antara nasihat umum prinsip kekal. Satu nasihat yang diberikan oleh Ellen White secara umum kepada satu audiens yang ramai. Dan ada yang nasihat khusus, specific counsel, untuk individu dan untuk tempat tertentu yang tidak semestinya diguna pakai oleh orang lain karena keadaan dalam isu kesehatan ada berbagai jenis tahap kesehatan individu tertentu. Jadi Ellen White memberi nasihat khusus mengikut keperluan individu dan tempat tertentu. Jadi di sini gereja juga menekankan prinsip hermeneutik. Hermeneutiknya bahwa tulisan Ellen White mentafsirkan dirinya sendiri sama seperti Alkitab, scripture explain scripture, dan harus dibaca secara keseluruhan, bukan secara terpisah atau terasing atau kita potong-potong untuk melihat maksudnya. Jadi kesimpulannya di sini adalah bahwa walaupun tidak sempurna, tulisan Ellen White terus memberi kesan yang mendalam terhadap pertumbuhan rohani, terhadap misi dan kesatuan gereja. Adventist melihatnya sebagai bukti nyata bahwa roh nubuat masih bekerja dan bahwa Tuhan menggunakan manusia biasa yang banyak kelemahan seperti Ellen White untuk menyampaikan message luar biasa bagi umat manusia di zaman akhir sekarang ini.